Baik. Nah, di pertemuan ke-9 ini sebenarnya dilaksanakan setelah evaluasi pertama ya, yang pertemuan 8 yaitu UTS. Jadi tadi sudah saya sampaikan eh, untuk tugas awal nanti di dalam minggu ini saya sampaikan itu di classroom ada tiga ya, Bapak Ibu ya, ada eh, tugas individu, ada kuis sama UTS ya. Itu nanti saya kasih tenggat waktu sekitar 2 minggu ya untuk mengerjakan ketiganya. Kalau kuis tadi ya soal-soal perhitungan, begitu juga dengan tugas sama saja, kemungkinan juga seperti itu ya, soal-soal perhitungan. Kalau Bapak Ibu lihat di materi di platform di Google Classroom, itu juga sudah saya sertakan ya contoh-contoh latihan untuk tugas dan kuis. Yang kuis itu yang responsi ya Bapak Ibu ya, yang responsi. Nah, eh, ini sekarang kita masuk ke pertemuan ke-9, yaitu alat dan mesin penyiang ya. Nah, sebelum saya lebih lanjut, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah rekan-rekan semua ya Bapak Ibu mahasiswa di sini mengetahui ya apa itu pengertian alat mesin penyiang? Apakah ada yang tahu? Oke, ini sebagai outline present ataupun outline konten ya pertemuan pada pertemuan 9. Nah, kalau di sini mungkin Bapak Ibu sudah terbayang ya, apa kira-kira yang disiangi itu? Gulma, Gulma Pak. tempat rumput, Pak. Ah ya, gulma ya, gulma. Jadi eh, di awal juga saya sudah sampaikan ya, mekanisasi pertanian juga bisa berarti ya pemeliharaan ya. Jadi tidak hanya untuk kegiatan pengolahan tanah saja, tidak hanya untuk kegiatan penanaman saja, tapi pemeliharaan tanaman juga ya, itu dilakukan oleh mekanisasi pertanian ya. Bahkan ketika Bapak Ibu menggunakan perangkat yang paling sederhana sekalipun, contoh misalkan koret ya, koret yang biasa digunakan untuk petani untuk menyiangi gulma, itu juga mekanisasi pertanian ya. Kecuali petaninya menggunakan tangan kosong, mencabutnya dengan tangan kosong. Nah, itu baru tidak ada mekanisasi pertanian di sana. Karena mekanisasi pertanian itu maknanya adalah sesuatu yang memudahkan ya. Mekanisme ya, mekanisasi itu mekanisme. Bagaimana mekanismenya? Apakah mekanismenya masih tradisional? Apakah itu sudah modern ataupun sudah canggih atau otomatis? Nah, maka eh, tahapannya saja yang berbeda ya. Nah, bagaimana eh, mekanisme yang lebih sederhana, yaitu yang menggunakan alat yang bersumber tenaganya langsung dari tenaga manusia. Contoh cangkul. Cangkul untuk mengolah tanah, cangkul itu juga alat mekanisasi pertanian, ya, karena dia berupa alat. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin mekanismenya yang lebih kompleks, maka menggunakan rotari misalkan ya untuk mengolah tanah. Nah, untuk gulma ya pada dasarnya ini kegiatan pemeliharaan tanaman ya. Nah, ini juga harus disiangi untuk menjaga tidak ada persaingan ya, tidak adanya persaingan antara tanaman atau komoditas yang ditanam dengan gulma ini ya yang mengganggu. Artinya apa? Sederhananya ketika kita memupuk ya, melakukan kegiatan pemupukan, maka yang menyerap unsur haranya itu bukan tanaman lain selain tanaman komoditas yang kita tanam. Nah, ini kan nanti yang sehat gulmanya kalau tidak disiangi, ya gitu ya, kira-kira. Baik, nah ini bisa dibaca di awal saja ya, karena ini eh sebentar.
Baik, saya lanjutkan. Nah, ini bisa dibaca nanti di platform ya, Bapak Ibu ya. Gulma tidak saya perlu lagi saya jelaskan apa, karena di mata kuliah yang lain mungkin telah menjelaskan ini ya. Jadi definisinya bagaimana ya, kemudian sifatnya bagaimana. Nah, ini juga ya ciri-ciri morfologinya. Jadi gulma itu eh, tidak satu jenisnya, banyak ya. Nah, jadi ada golongan rumput, ada golongan teki, dan ada golongan daun lebar. Ya, ini ciri-ciri morfologi gulma. Nah, bagaimana pengaruhnya? Ya, pengaruhnya tadi ya persaingan. Jadi dia sebagai kompetitor yang menyerap nutrisi ya yang kita berikan kepada tanaman. Selain itu apa? Selain persaingan atau kompetitor, dia juga menyebabkan adanya timbulnya penyakit pada tanaman. Karena gulma ini menjadi rumah inang sementara ya. Jadi si penyakit tadi ataupun hama dia bisa hinggap di gulma itu ya, kemudian menyerang tanaman atau komoditas yang kita tanam. Tentu saja ya keberadaan gulma itu mengurangi mutu ya, pada akhirnya dapat mengurangi mutu dan menghambat kelancaran aktivitas pertanian. Apa aja persaingan yang ada ya, persaingan menyerap air ya, kemudian persaingan mendapatkan memperoleh sinar matahari. Kok bisa? Kenapa bisa bersaing dalam menangkap sinar matahari? Ya, kalau gulmanya lebih tinggi daripada tanaman komoditas yang kita tanam, maka dia akan menaungi ya, maka dia nanti menaungi eh, apa ya tanaman kita, sehingga tanaman komoditas kita yang pendek tadi tidak kena itu ya, tidak kena sinar matahari secara seutuhnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, terlebih lagi adalah apa? Persaingan unsur hara ya. Persaingan untuk memperoleh unsur hara. Baik. Nah, ini definisi penyiangan ya. Nah, mungkin tadi rekan-rekan kan kebingungan. Penyiangan itu sebenarnya kegiatan apa ya? Disebut juga kegiatan pendangiran ya. Jadi salah satu komponen teknologi yang tak terpisahkan dari budidaya tanaman ya. Jadi ini adalah pengertiannya. Nah, macam-macam ya. Ada orang melakukannya dengan manual, ada yang menggunakan alat koret tadi ya, ataupun alat berupa biasanya eh, ya alat tajam lah ya, bisa arit gitu ya, sabit dan sebagainya, yang bisa digunakan untuk memotong gulma. Nah, ada pula yang menggunakan ini ya, peralatan khusus ya. Untuk apa? Untuk memudahkan agar eh, cepat ya, lebih efisien dan lebih efektif ya. Jadi menggunakan alat seperti ini yang dapat dilihat ya. Nah, ini saya lanjutkan saja. Ini fungsi penyiangan sudah pasti tujuannya untuk membersihkan tanaman ya. Nah, untuk metodenya ini bisa teman-teman perhatikan, rekan-rekan mahasiswa perhatikan. Jadi bisa eh, secara mekanis atau fisik ya, kemudian secara kimia, dan kemudian secara sebelum pengolah tanah ya. Jadi ada sebelum mengolah tanah, ketika sudah ada gulmanya, maka terlebih dahulu bisa digunakan eh, metode itu. Kemudian ada setelah adanya tanaman, ya ini juga bisa. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan pengendalian gulma, ya. Ya, kita harus tahu tuh gulmanya itu bagaimana, ya. Terutama siklus perkembangbiakannya. Nah, kenapa? Karena kalau kita mengetahui bagaimana ya faktor-faktor yang ada pada gulma tersebut, terutama ini siklus hidup, perkembangbiakan nanti ya, kita bisa tahu tuh metode yang tepat untuk mengendalikan gulma.
ya. Nah, sebagaimana contoh, ada gulma yang semusim setahun, kemudian mempunyai siklus pendek, ada gulma tahunan, ya. Ini dikendalikannya juga beda ini, karena bisa jadi batangnya bukan batang semu, tapi batang kayu ya. Semak-semak belukar seperti itu juga bisa disebut gulma ya. Nah, pertanyaannya apakah sama cara mengolah apa menyianginya? Pasti berbeda, ya. Kemudian morfologinya, ya. Nah, berbeda model daunnya bahkan juga bisa membuat perbedaan metode pengendaliannya. Nah, biasanya gulma-gulma yang daun lebar seperti ini itu lebih efektif dikendalikan dengan metode kimia, ya, kimiawi, bisa jadi herbisida yang digunakan atau dengan metode penyemprotan. Tapi bagaimana dengan daun-daun yang berdaun pipih gitu ya, berdaun memanjang, tidak melebar seperti ini ya. Maka pengendaliannya sebenarnya dengan semprot tidak efektif, tidak efektif. Maka menggunakan peralatan khusus tertentu. Nah, lokasinya juga bagaimana ya? Letak dari si gulma itu berdekatan nggak dia dengan komoditas yang ditanam atau berjarak gitu ya. Nah, kalau dia berdekatan, otomatis eh, peralatan khusus ya yang digunakan itu juga berbahaya jika diterapkan ya, karena posisinya yang dekat dengan komoditas. Nah, biasanya yang dekat-dekat tumbuhnya dengan tanaman komoditas yang ditanam, yaitu menggunakan cara manual ya, dengan cara koret tadi ya, atau dengan cara peralatan yang tajam gitu ya, bukan peralatan peralatan semi itu disebut peralatan semi mekanis, jadi bukan peralatan mekanis ya. Ah, baik. Nah, ini secara konvensional, kemudian ini secara mekanis ya. Mekanis, semi mekanis masih menggunakan tenaga manusia. Jadi alatnya landak, gasrok ini yang umumnya. Ya. Ini saya sebagai contoh saya berikan di sini ini di padi ya, Bapak Ibu ya, ini di padi. Nah, dengan menggunakan alat power weeder juga bisa. Tadi alat mekanis yang saya tampilkan fotonya itu power weeder. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan kalau caranya konvensional kita udah tahu pendangiran dengan cara dicabut langsung menggunakan cangkul, koret atau garu. Kemudian semi mekanis, ini yang disebut landak dan ini yang disebut gasrok di bawah ya. Semi mekanis disebut semi mekanis karena ada campur tangan ya, tenaga manusia di dalamnya ya. Tetapi ada juga yang mekanis, full mekanis ya, power weeder ya Bapak Ibu. Ini seperti ini. Nah, jadi ini bisa diterapkan apabila tadi saya sebutkan ya keberadaan ya teknik pengendalian si gulma ini yang mempengaruhi itu dari morfologi ataupun ciri-ciri khusus dari gulmanya ya. Pakai alat seperti ini juga ini nggak bisa memberantas semak belukar Bapak Ibu ya. Cuma ini. Jadi semak belukar yang sudah morfologinya berkayu gitu ya, tumbuhan berkayu ini nggak bisa. Nah, tapi kalau gulma rerumputan ini masih bisa ya menggunakan ini. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan eh, metode pengendaliannya dengan morfologi gulma yang ada yang muncul di komoditas tanaman yang kita tanam. Nah, secara kimia bisa menggunakan penyemprot. Nah, ini juga terkadang juga kita perlu hati-hati ya secara kimia ini eh, banyak kalau 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 saya menyebutkan ini banyak kekurangannya ya dibandingkan secara mekanis. Jadi kekurangannya juga bagi kesehatan petaninya, kemudian bagi tanaman yang disemprot, gitu ya. Kadang-kadang perlu kita perhatikan apabila penyemprotan ya, penyemprotan kita salah, maka bisa jadi tanaman komoditas yang terkena, ya bisa jadi kita jadi merugi gitu, Bapak Ibu.
Oke. Nah, alat yang tadi dilihat ya, itu sebenarnya 2004 itu dibuat oleh Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian di Serpong, ya namanya Power Weeder. Jadi cara kerjanya adalah mirip landak, dia berputar rodanya. Rodanya bisa bentuknya bulat seperti tadi yang di foto sebelumnya, atau berbentuk segi enam heksagon. Kebanyakan yang bulat ini Bapak Ibu ya. Nah, ada yang juga yang berbentuknya oktagon segi delapan. Nah, tenaganya dari tenaga motor bakar ya atau motor bensin begitu dengan ukurannya ataupun dayanya 2 horsepower, 2 HP. Ya, jadi ini sebenarnya modifikasi dari motornya mesin potong rumput ya, mesin babat rumput ya. Modifikasi itu. Nah, jadi disebut alat tadi power weeder tadi ya PWJP 0220 gitu ya. Nah, ini spesifikasi khususnya Bapak Ibu, panjangnya, lebarnya, tingginya ya. Nah, untuk panjang lebar tinggi ini juga eh, terutama melihat kecenderungan persentil ya, ukuran tinggi petani di Indonesia ya. Jadi nggak sembarangan membuat ketinggian dari alat tersebut. Kecepatan kerjanya 2 sampai dengan 20,5 kilometer per jam. Sistem transmisinya kopling ya. Jadi rasio reduksinya 37:1 dan sebagainya dan sebagainya ya. Ini motor bakar yang digunakan 2 tak ya. Tenaganya tadi 1,85 atau setara 2 HP ya. Kecepatan putarnya kalau maksimum adalah 5.000 RPM. 5.000 RPM. Jadi juga cepat berputar itu si rodanya. Oke, kapasitas tangki 1,3 dan kapasitas kerja teoritis. Nah, ini ya. Kalau Bapak Ibu melihat ini ya 10 sampai 12 jam per hektar. Nah, ya. Dalam 1 hektar alat power weeder tipe PWJP 0220 ini mampu bekerja 10 jam dalam 1 hektar. Jadi kalau Bapak Ibu punya lahan 0,1 hektar, 0,2 hektar, ya ini bisa dihitung sendiri ya. Nah, arahnya biasanya satu arah penyiangan ya, Bapak Ibu. Nah, ada yang power weeder tipenya roda satu seperti ini, rodanya satu saja. Nah, ada juga yang tipe roda dua ya. Nah, ini tipe roda satu, kemudian ada juga yang tipe roda dua. Nah, kapan digunakan roda satu dan roda dua? Ya, ini juga berdasarkan karakteristik tanaman. Nah, apabila kita ingin menggunakan yang beroda dua, maka otomatis perlu pengaturan jarak tanam, Bapak Ibu. Nggak bisa sembarangan juga ya. Nah, kalau kita kenal sistem pengaturan jarak tanam seperti jajar legowo pada padi begitu ya. Kemudian sistem pengaturan jarak tanam yang lain ya. Nah, itu fungsinya untuk apa sebenarnya? Memudahkan ya peralatan mekanis seperti ini untuk masuk ya. Kalau tidak diatur jarak tanamnya, maka mau nggak mau petani harus melakukan kegiatan penyiangan gulma dengan manual akhirnya. Jadi perlunya pengaturan jarak tanam fungsinya adalah agar ya peralatan mekanis seperti power weeder ini, kemudian tadi ya kalaupun semi mekanis ada landak atau gasrok itu bisa masuk gitu. Nah ini bagian-bagiannya Bapak Ibu. Jadi ada piringannya atau rodanya atau cakramnya. Kemudian ada cakarnya, cakar penyiangnya ya. Kemudian ada spatboard. Ya, ini spatboard yang bisa menahan ya dari percikan lumpur atau percikan tanah mengenai operator. Ini ada kaki pengapung yang menjaga kestabilan dari alat ini biar tetap tegak. Engine ya, motor bakar 2 tak dan stang. Ya, jadi seperti ini kira-kira gambarannya. Nah, ini bagian fungsi dari masing-masing bagian. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti. Ya, ini cara pengoperasiannya cukup panjang juga. Ini kalau saya bacakan nanti Bapak Ibu tertidur ya. Oke, ini yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu. Ya, jadi power weeder itu karena dia tidak ada
transmisi mundur, ya, gigi mundurnya nggak ada, Bapak Ibu ya. Dia begitu dihidupin, putarannya satu arah, maka satu arah penyiangan dia, ya. Jadi ketika dia bergerak, si operator menyiangi tanaman, ya seperti ini gambarannya Bapak Ibu, yang diatur jarak tanamnya, dia bergerak, maka pergerakannya akan zigzag, ya, zigzag. Nah, jadi nggak bisa mundur ya Bapak Ibu ya, nggak bisa dia mundur kembali kemudian melakukan di sini gitu ya. Kemudian ataupun dia eh, apa ya, bermanuver lebih gitu ya. Tidak, tidak bisa. Nah, jadi ini adalah gambaran dari eh, metode penyiangan dengan power weeder. Nah, bagaimana syarat kondisi lahan? Ya, lahan berupa lahan sawah yang untuk alat power weeder ini. Kemudian ya, tergenang airnya, ketinggian genangannya 5 cm Bapak Ibu. Ya, kedalaman lumpurnya ya 5 cm. Jadi sekitar plus minus 5 cm. Nah, itu genangan airnya, dan kemudian kedalaman lumpur, ya salah ya saya tadi ya. Ketinggian genangan air kurang lebih 5 cm, dan kedalaman lumpurnya 20 cm. 20 cm itu sekitar kira-kira di atas mata kaki sedikit lah Bapak Ibu ya. Nah, kalau lahan sawah Bapak Ibu lebih dalam daripada itu, maka alat ini juga nggak bisa digunakan, ya. Karena alat ini dia digunakan berjalan di atas eh, landasan atau dataran yang keras. Nah, di mana kalau lahan berlumpur di padi, landasan kerasnya atau disebut harpannya itu, yaitu di dalam Bapak Ibu ya. Yang di atas itu soft, soft, soft layer ya. Di atas itu adalah lapisan lunak, dan kemudian harpan di dalam lapisan kerasnya di bawah gitu. Nah, kalau ini lebih dari 20 cm, maka alat tadi tidak bisa digunakan. Nah, persyaratan tanaman juga ada, antara umurnya 15 hari sampai dengan 40 hari, jarak tanamnya 20 cm ya, jarak antar barisnya. Kemudian jarak tanaman di dalam baris juga dibuat seragam 20 cm, ya kira-kira seperti ini. Oke. Nah, bagaimana dengan di atas 40 hari gitu ya, atau di atas umur 15 sampai dengan 40 hari, ya maka tanamannya sudah tinggi Bapak Ibu. Tanamannya sudah tinggi, maka beresiko kalau kita menggunakan metode penyiangan dengan sistem ataupun prosedur mekanis seperti ini ya. Oke. Nah, bukan berarti menggunakan sistem mekanis itu semuanya unggul ya. Ada juga kelemahannya Bapak Ibu. Jadi ini kekurangannya, dia hanya dilakukan satu arah. Nah, maksudnya apa satu arah? Ini ya, saya berikan gambaran Bapak Ibu, saya ulangi sedikit. Nah, ini ya. Ini Bapak Ibu, kalau ketika dia berjalan, ya, si power windernya ini berjalan. Nah, ini ada yang tertinggal di sini, gulmanya tertinggal, tidak ikut tercakar ya, dan oleh cakram rodanya tadi, cakar di cakram rodanya tadi, tertinggal, ya, itu nggak bisa kita mundur. Jadi kita mesti berbalik lagi ya, berbalik lagi seperti itu ke tempat yang gulmanya tertinggal, gitu ya. Jadi pastikan juga ya, untuk, ya, kalau kalau dia bisa dua arah lebih bagus dia bisa mundur gitu kan. Cuman kan permasalahannya kan eh, peralatan kecil ya, dari motor bakar kayak seperti em, aslinya sebenarnya motor bakar dua tak punya mesin babat rumput, tapi dimodifikasi menjadi power weeder gitu. Nah, sebenarnya ya harusnya eh, kalau dibuat lebih bagus ya bisa mundur gitu ya. Berarti motor bakar yang dia sistemnya memiliki tuas ataupun persneling track atau mundur. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu kekurangannya. Hmm.
Oke, saya lanjutkan perhitungan mekanis mesin. Nah, rumus yang digunakan biasanya dalam perhitungan untuk kegiatan penyiangan ini juga ada ya Bapak Ibu ya. Bagaimana menghitung daya dalam mesin power bidder ini. Nah, berikut rumus ini ya, rumus yang digunakan biasanya untuk mengetahui berapa daya yang digunakan. Nah, misalkan kita ingin tahu, kita ingin merancang, kita perancang alat gitu ya Bapak Ibu ya. Kita punya lahan, kemudian kita ingin merancang alat. Alat kita ini menggunakan mesin yang berdaya berapa ya, atau punya HP apa tenaga HP-nya berapa, horsepower-nya berapa, atau watt-nya berapa. Nah, maka kita harus mengetahui torsi spesifik dari pemotongan tanah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi berapa kilogram per meter per sentimeter perseginya. Nah, torsi spesifik. Ini datanya biasanya sudah ada kalau Bapak Ibu cek di internet ya, kalau menggunakan Google saja, browser Google saja, itu banyak tabelnya, torsi spesifik pemotongan tanah berdasarkan beberapa karakteristik tanah itu ada. Kemudian ada kedalaman penyiangan. Nah, ini ya, Bapak Ibu ya. Tadi kan kita membahas kedalaman penyiangan 20 cm. Ya, kira-kira di atas mata kaki sedikit lah gitu ya, kedalaman penyiangan. Nah, lebar kerjanya juga, lebar kerjanya berarti lebar dari cakram penyiangnya. Ya. Nah, RPM ini adalah frekuensi putaran dari cakram tersebut, ya, atau roda roda penyiang tadi. Kemudian 60 faktor konversi satuan dari RPM ke detik. Nah, kemudian eh, konversi satuan dari kilogram force adalah 1 HP adalah 75 kilogram force. Nah, bagaimana contohnya? Saya sedikit berikan contoh ya. Hitunglah pemakaian daya HP ya dalam HP. Jadi ada daya itu sebenarnya diukur bisa dalam satuan watt, bisa dalam satuan horsepower atau HP. Nah, pertanyaannya ini dalam HP ya. Berapa pemakaian daya dalam HP untuk mesin penyiang ya? Mungkin mesin penyiangnya power bidder ini ya. Kegiatan penyiangan dilakukan pada jenis tanah PMK. Tipenya basah ya, PMK itu podzolic merah kuning. Berikut data spesifikasinya. Jadi TS-nya adalah 0,018 kg meter per sentimeter persegi. Kedalaman penyiangannya ternyata 10 cm. Setelah kita ambil observasi ya di lapangan, di lahan kita. Kemudian lebar penyiangannya karena diterapkan pada eh, lahan tertentu, ya komoditas tertentu, kita tetapkan di sini mungkin 100. Ya kalau kalau tadi berdasarkan metode tadi, maka dia 20 cm ya Bapak Ibu ya, karena dia per jarak tanam itu 20 cm. Nah, ini saya memasukkan data random saja 100 cm. Kemudian kecepatan putar 5.000 RPM, apa kecepatan putar maksimumnya ya. Maka kita dapat menghitungnya Bapak Ibu. P sama dengan TS dikali D dikali L dikali RPM dikali 2V dibagi 60, dikali 60 kali 75 ya, dibagi 60 kali 75. Nah, maka diperoleh hasilnya setelah dikalikan ya 125,6 kilogram meter per second ya. Ini hasil dalam kilogram meter per second. Perlu kita konversi lagi ke dalam kilogram force. Jadi dikalikan dengan kecepatan gravitasi. Ada gaya gravitasi yang menekan alat tersebut sebesar kita anggap 10 eh, kilogram 10 meter per second kuadrat ya, kecepatan gravitasi. Maka 125,6 dikalikan 10. Jadi 1.256 kilogram force meter per second. Nah, kilogram force meter per second baru bisa kita rubah ke dalam Newton meter per second ya. Sama ya, jadi 1 Newton meter per second itu sama dengan 1 kilogram force meter per second. Kalau 1.256 maka jawabannya juga sama 1.256. Nah, sehingga nah menjadi 1.256 Newton meter per second ini juga sama 1 watt ya. Konversi 1 watt ke Newton meter per second sama.
Nah, watt bisa kita ganti ke dalam satuan HP, ya. Jadi pada dasarnya hasil tadi, ya, 125,6 kilogram meter per second itu hasilnya bisa kita konversi terlebih dahulu ke watt dengan cara seperti ini. Kemudian bisa kita cari ke dalam satuan horsepower. Karena yang diminta di soal berapa pemakaian daya dalam horsepower. Nah, satu horsepower itu 745,7 watt. Maka kalau 1256 watt, maka mesin power weeder ya yang kita gunakan harus memiliki kapasitas daya minimum ini ya Bapak Ibu ya. Minimum 1,68 HP. Nah, bagaimana Pak kalau saya gunakan kapasitas 1 HP? Ya, cepat ini ya, cepat panas dan cepat rusak. Jadi menggunakanlah motor bakar ataupun mesin ya, motor penggerak yang berdaya ya minimum 1,68 HP atau di atas itu, biasanya 2 HP. Baik, nah ini ya, ini saya ambil contoh satu hasil ya diambil di internet banyak ini ya, torsi spesifik ya Bapak Ibu ya, torsi spesifik. Jadi ada jenis tanahnya ya aluvial, andosol, latosol ya, litosol, PMK ini yang tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini dari mana angkanya 0,018 gitu. Bapak dapat dari mana ya? Banyak ya di internet sumbernya ini ya. Ini ya PMK ini Bapak Ibu ya. Nah, 0,018. Jadi 0,0178 ini dibulatkan jadi 0,018 ya. Agar tidak terlalu banyak koma di belakang saya bulatkan. Jadi seperti itu. Nanti kalau pertanyaan di kuis tanahnya adalah tanah andosol berbeda lagi Bapak Ibu ya. Nah, andosol kemudian TS-nya itu dalam kondisi apa? Ya kan begitu ya. Ada lembab, ada basah. Nah, kita mengikuti soal karena disebutkan basah ya, maka menggunakan data yang basah. Nah, baik. Nah, ini soal responsi ya, Bapak Ibu ya. Oh, ini untuk latihan ya Bapak Ibu ya. Nanti mirip seperti ini. Jadi ini soal kedua untuk kuis. Kuis kita itu nanti ada 5 soal Bapak Ibu. Jadi soal pertama yang kemarin. Nah, soal ini kebetulan karena 2 pertemuan yang saya evaluasi, 4 dengan 9, maka 3 soal lagi kemungkinan nanti Bapak Ibu bisa belajar mandiri dari materi yang ada di platform di Google Classroom. Nah, maka ini ya, Bapak Ibu, satu contoh lagi untuk soal responsi atau kuis. Hitunglah TS. Nah, kalau TS Bapak Ibu berarti yang ditanya itu bukan daya ya, torsi spesifiknya ini ya, malahan ya. Berapa TS, kemudian tentukan jenis tanahnya. Jadi setelah kita hitung TS-nya berapa dapat nanti, maka kita bisa tentukan dengan tabel tadi jenis tanahnya apa sebenarnya itu. Nah, jadi ini sebenarnya perhitungannya kebalikannya Bapak Ibu. Yang diketahui bahkan apa malahan dayanya di sini ya. Kalau yang soal tadi yang contoh yang diketahui dayanya, yang ditanya dayanya. Nah, sekarang yang diketahui ini dayanya. Kedalaman penyiangannya diketahui, kemudian lebar kerjanya diketahui, kecepatan putarnya diketahui 3.000. Hitung TS-nya ya. Nah, ini Bapak Ibu ya kalau udah dapat angkanya nanti tentukan jenis tanahnya. Rumusnya sama, P sama dengan TS dikali D dikali L dikali RPM dikali 2Pi dibagi faktor konversi 60 kali 75. Sama rumusnya. Tapi yang kita cari yang ini Bapak Ibu, 0,18 0,018 ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Pak itu Pak Adrian, kan silakan. tadi kan faktor konvensinya 60 kali 75 itu memang ada di setiap rumus gitu Pak. Oke, ya 60 dikali 75 itu asalnya dari mana ya ini ya. Jadi eh, kenapa kita harus mengkonversi ke dalam ada 60 di sini? Karena yang ditanya itu nanti kan kilogram meter per second kuadrat ya kalau nggak salah ya. Ah ya, kilogram meter per second. Nah, second ini yang bisa dirubah ke dalam
kilogram force meter per second nanti ya, atau newton meter per second. Karena 1 Newton meter per second itu adalah 1 watt. Jadi kenapa harus rubah ke second? Karena kita ingin mencari dalam satuan Newton meter per second agar dapat watt. Kalau udah dapat watt, maka baru bisa kita rubah ke dalam satuan HP. Nah, ini ya harus dirubah, nggak boleh dalam bentuk menit. Ini RPM ini dalam tiap menit. Nih ya, saya garis bawahi ini. Jadi RPM ini menit. Kalau yang diketahui RPM, maka dia per menit ya. Berapa putaran tadi? Tadi kan soalnya 3.000 RPM, berarti 3.000 rotasi ya per menit. Nah, sementara untuk merubahnya ke dalam satuan satu detik, menit ini perlu dibagi dengan 60 ya. Karena satu menit kan 60 detik. Kalau soalnya nanti PS yang diketahui, nggak perlu ada ini. Jadi ingat ya, Adrian ya, misalkan soalnya tiba-tiba muncul yang diketahui adalah katakanlah ya 9.000 RPS. Berarti udah second ya, rotation per second itu. Maka nggak perlu lagi ada faktor 60, hanya langsung dibagi 75. Nah, 75 ini faktor apa? 75 faktor untuk mengkonversi kilogram force ke HP. Nah, makanya dia harus ada. Karena kita nanti akan mencari dalam satuan horsepower. Oke, bentar ya, saya arahkan kembali. Nah, ini ya, satuan HP. Jadi harus ada faktor konversi 75 ini. Oke, ada pertanyaan? Kenapa harus ada 60 dan 75-nya gitu ya? Jadi tergantung soal ya, Adrian ya. Kalau nanti soalnya saya hanya minta eh, misalkan kilogram meter second tanpa perlu dirubah ke dalam watt atau HP, ya bisa saja ya, tidak perlu dihitung dengan kali 75 gitu ya. Nah, karena saya akan menghitung dalam satuan HP, maka perlu saya faktor konversi 75 ini karena hasilnya nanti dalam bentuk HP satuannya. Baik, ada lagi silahkan. Nah, kira-kira contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya kira ini sudah jam 9 lebih ya. Ternyata lewat dari setengah jam waktunya. Eh, ya, saya kira cukup untuk pertemuan pada dua pertemuan ya pada malam hari yang berbahagia ini. Saya screenshot saja ya. Saya screenshot saja. Ini sebagai bukti hadir dua pertemuan ya, bukti hadir dua pertemuan. Tadi ada beberapa yang masuk tapi sudah terlambat sekali, nggak saya approve akhirnya ya. Jadi sudah sangat terlambat, udah udah mau terakhir tadi ya. Jadi nggak saya approve. Nanti tolong diperhatikan juga ya Bapak Ibu kalau mau terlambat jangan sangat terlambat sekali ya. Kalau cuma terlambat 30 menit ya atau ya paling lama 30 menit oke lah nggak masalah. Ini sudah mau berakhir ini ya. Jadi saya kira tidak pas lah kalau saya approve ya. Jadi teman-teman yang hadir merasa dicurangi jadinya kan gitu ya. Oke, kita sepakati bersama atau saya tentukan sendiri waktunya. Saya kira Sabtu waktu yang tepat ya Bapak Ibu ya untuk perkuliahan. Pak, nggak bisa di hari biasa aja, Pak. Oke, ada saran ini hari biasa. Kalau saya memang bisanya malam Bapak Ibu. Saya nggak bisa siang dalam apa ya waktu kerja ya. Saya nggak bisa karena saya di lab
dipantau oleh dosen pembimbing saya, dosen pembimbing S3 saya. Jadi nggak mungkin saya ngajar ya, kena marah nanti saya. Oke, hari biasa nggak apa-apa, tapi waktunya malam. Sepakat? Saya saja menentukan. Izin, izin Bapak. Ya, silakan Eh, Pak Alex. Kalau bisa tetap tetap aja Pak seperti hari biasa, hari Sabtu maksudnya Pak. Karena di hari Senin sampai Jumat kita juga kerja Pak, nggak nentu bahkan sampai malam juga Pak. Mohon izin Bapak. Oke. Izin Jadi Pak, kami dari ya, kelas Senin sampai Kamis Pak kebanyakan kerja di hari Sabtu. kebanyakan kerja di hari Sabtu. Iya Oke, ada Pak. usulan nggak? Kita cuma tinggal satu pertemuan lagi kok. Pertemuan ke-14. Ini sudah dua pertemuan nih saya anggap. Selebihnya kan self page ya. Self page itu belajar mandiri. Jadi Bapak Ibu nanti mengikutinya dari Google Classroom yang linknya sudah saya sampaikan. Saya hanya butuh satu kali lagi aja pertemuan online seperti ini untuk pertemuan ke-14 kalau nggak salah saya atau pertemuan ke-13. Kapan kira-kira Bapak Ibu? Kalau saya tentukannya hari Sabtu. Hari Sabtu malam. Seperti ini aja Pak, nggak usah dirubah lagi Pak. Oke, sepakat kira-kira semua? Sepakat Pak, sepakat. Sepakat Sepakat ya. Pak. Nah, sepertinya memang banyak bekerja malam Senin sampai Kamis ya. Saya bekerja Sabtu Minggu Pak. Sabtu Minggu, oke. Iya Pak, Berarti hari saya ini nggak pun masuk, Pak. nggak masuk ini hari ini kerja. Hari ini lagi kosong Pak. Oke, waktu waktu liburnya kapan ini, Mas Adrian, Bang Adrian? Senin sampai Jumat Pak. Agak sulit nih ya. Gimana ceritanya nih? Tapi kalau Sabtu aja nggak apa-apa sih Pak. Aman Pak. Sabtu aja ya udah, Sabtu ya. Sabtu kira-kira kalau saya pengennya cepat aja, berarti sekitar minggu depan tanggal 7 Desember bagaimana? Dapat. Temuan sepakat 7 Desember. Sepakat Pak, Pak. sepakat Bisa Pak. Pak, bisa Pak. Ya paling cuma 45 menit ya. Ini karena lama Bapak Ibu. Ini dua materi kita ya tadi ya. Dua materi ya. Dan rekaman hasil rekaman ini saya perlu setorkan juga ini ke Pancabudi nih. Bukti kita kuliah gitu ya. Jadi saya hanya perlu satu pertemuan lagi yaitu evaluasi akhir itu ya. Pertemuan ke-14. Hanya itu. Selebihnya kan self page ya di Google Classroom. Tanggal 7 ya kita sepakati bersama. Mudah-mudahan bisa semua dan teman-teman yang tidak hadir di pada dua hari yang apa, malam ini atau dua kali pertemuan ini, saya mohon apa ya kepada rekan-rekannya diingatkan untuk masuk karena jangan sampai kosong ya kehadiran, jangan sampai kosong. Kemudian tugas kuis, hasil evaluasi UTS dan UAS jangan sampai kosong karena hanya itu penilaiannya dari saya, tidak ada yang lain. Tidak ada penilaian tambahan juga tidak ada. Saya ya mohon maaf juga saya tidak mau merepotkan diri saya juga ya untuk mengkoreksi banyak-banyak tugas inilah tugas itulah buat makalah lah. Saya nggak mau begitu. Hanya kemungkinan juga nanti sistemnya juga pakai Google Google Form ya menjawab soalnya mungkin pilihan berganda. Jadi Bapak Ibu juga tidak sulit ya saya buat soal nanti mungkin ada pilihannya mungkin multiple choice gitu bisa tinggal dicentang-centang saja seperti Google Form gitu ya. Nah, mungkin seperti itu nanti yang akan saya siapkan ataupun nanti bisa mengerjakan di kertas lembar kemudian di foto ya. Hasil fotonya nanti dikirimkan ke classroom. Bisa juga seperti itu, tapi nanti saya eh, melihat kondisi situasi kondisi ya Bapak Ibu karena saya sekarang ini mohon ini juga ya mohon dimaklumi karena saya sudah tugas akhir saya mau sidang meja hijau untuk sidang doktoral jadi memang eh, sedikit terlambat ataupun sedikit apa ya harap dimaklumi ya ataupun soalnya nanti
eh, apa ya, terlalu lama penilaiannya begitu ya. Nah, itu harap dimaklumi saja. Nah, mudah-mudahan ya kalau lengkap saja insya Allah ya lulus lah gitu ya. Saya juga tidak mau ada apa ya, tidak mau ada menggagalkan atau memberatkan. Baik, saya kira cukup Pak, pertemuan izin hari ini. bertanya, Terima Pak. Izin ya. bertanya, Pak. Jadi nanti Pak untuk UASnya apakah kita buat alat inovasi lagi, Pak? Ya, nanti kan ada saya masukkan itu tugas individu. Nah, tugas individu. Ini ya, ini karena eh, Pak Adrian bertanya ini ya, Pak Adrian Prayoga bertanya, kalau saya ngajar reguler dulu, itu saya suruh mahasiswa itu buat alat inovasi sederhana. Jadi banyak yang buat alat pemanen, mangga, begitu Bapak Ibu ya. Ada alat penangkap hama, macam-macam dulu yang pernah dibuat mahasiswa. Ada alat penyemprot, ada alat pemupuk. Dulu yang mahasiswa reguler satu, saya terapkan seperti itu. Ya, kenapa? Karena eh, ternyata potensi mahasiswanya luar biasa. Jadi dari hasil itu saya ikutkan lomba sampai menang tingkat nasional ya, sampai pernah menang tingkat nasional di Jawa Barat. Itu pernah saya ikutkan. Inovasinya luar biasa. Nah, sekarang untuk tugas akhir ya gambarannya seperti yang dibilang tadi ya, pertanyaan Mas Adrian tadi, bahwasanya saya tidak membuat alat, tidak mewajibkan membuat alat, nanti tugas akhirnya berupa konsep ya, konsep. Jadi gambaran ya. Jadi kalau ya kreativitas ya rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu semua, kira-kira nanti gambarannya seperti apa gitu ya. Terus komponen di gambaran itu apa saja? Kalau ada kayak tadi mau buat mesin penyiang, power weeder, ada setangnya, ada rodanya, ada cakarnya gitu ya. Kemudian ada mesinnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan alat penyemprot bagaimana? Tentu ada tangkinya. Bentuknya apakah seperti tas, apakah disorong. Jadi ide kreativitas Bapak Ibu berupa konsep saja, tidak perlu dijadikan. Nah, kalau dulu waktu reguler saya masih ngajar di Medan, sebelum saya berangkat S3 itu wajib dibuat alatnya. Kemudian memang dites gitu. Jadi sekarang konsep saja ya, Bapak Ibu seperti itu. Nanti dari tugas individu kalau memungkinkan pertemuan ke-16 itu ya untuk ada pertemuannya saya pilih dua mahasiswa untuk mempresentasikan konsepnya. Ya, dua orang mahasiswa. Nah, tapi nanti bisa juga tidak ada karena saya sekarang ini posisinya harap maklum Bapak Ibu mau maju sidang ya. Mau maju sidang untuk sidang meja hijau doktoral. Jadi waktunya sempit sekali saya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu lagi silahkan. Terima Ya, kasih pertanyaan Sedikit ini. Pak, Ya, sedikit Pak. Ah, silahkan Pak Togu. terkait terkait dengan mata kuliah kita yang mekanisasi Pak. Karena di portal itu masuk dia di termin 2 Pak, di kelas kita di kelas reguler 2B Jumat Sabtu. Ya, Artinya kan kalau Bapak sekarang kan masuk kan harusnya masuk di termin 1 Pak. Apakah memang ya, mata kuliah mekanisasi ini masuk di termin 1 Pak? Supaya kita juga artinya ada 3 mata kuliah lagi kita yang tertinggal itu maksudnya Pak Jis perlu paham. Dan mungkin karena kan Bapak sekarang dalam masa masa tugas belajar Pak. Dan ya, mungkin Bapak sedang dalam penelitian dan mungkin sudah mujai hijau mau ya. sidang. Semoga sukses juga Pak. Itu aja Pak. Makasih Pak. Ya, saya tidak terlalu paham dengan eh, eh, akademik sekarang ya, karena saya terlalu lama meninggalkan Medan Unpad. Setahu saya, kalau sudah dibuat di KRS semester ini ada di portal mahasiswa, ya berarti pada saat UAS nanti waktunya berakhir, ya ketika masa penginputan nilai, ya nilainya juga saya inputkan, gitu Bapak. Saya nggak tahu apakah termin satu, termin 2, bagaimana sistemnya sekarang. Ya, mungkin Bapak Ibu lebih cocoknya menanya ke bidang biro akademik ya untuk pertanyaan itu lebih pas gitu. Kalau saya pada prinsipnya ketika nanti sudah ada edaran dari Pak Kaprodi atau Pak Dekan untuk masa penginputan nilai, ya saya input nilainya.
Nah, yang ada ini kan sekarang kan di portal dosen saya, mahasiswanya ya Bapak Ibu ini nih sekarang. Ya Bapak Ibu nanti yang saya keluarkan nilainya gitu. Nah, apakah keluarnya di termin satu, di termin dua, atau apa? Ya itu saya kurang tahu. Ya, nah, itu saya kurang tahu, Pak. Nah, mungkin di Biro Akademik lebih pas menjawabnya gitu. Tapi setahu saya, kalau sudah ada di KRS-nya dan dimasukkan di KRS-nya, maka itu ketika nanti masa UAS berakhir, masa penginputan nilai masuk, maka saya tetap memasukkan nilainya. Ya, pasti sudah keluar nilainya pada saat berakhir semester ini begitu. Baik, ada lagi silahkan bertanya. Pas Pak, pas. Ya, Mas ya. Baik, eh ya harapan saya memang tidak ada mahasiswa yang mengulang ya, seperti mohon maaf ini Mas Adrian udah kalau nggak salah 2 kali ngulang ini kalau nggak salah ya. Nah, karena memang eh, kesalahannya terlalu melalaikan saja sebenarnya ya. Juga eh, Mas Khairul Ansari Marpaung juga sekali ngulang ya. Jadi saya nggak pengen sebenarnya. Jadi saya beban sebenarnya itu ya. Kalau bisa tidak ada lah ya kasih waktu lah sedikit ya gitu ya rekan-rekan mahasiswa untuk mengerjakan tugas, mengerjakan kuis gitu. Jangan kosong. Karena kalau kosong saya mau nilai apa? Nggak tahu lagi saya. Nggak mungkin nilai fiktif saya masukkan ya. Nanti diminta buktinya kok bisa lulus dia, nggak ada buktinya ya sulit saya. Dikira saya nanti korupsi gitu ya. Atau mahasiswa membayar saya nggak mau seperti itu. Jadi harus ada lah ya selembar gitu ya, dituliskan nanti kalau memang ada tugasnya di classroom diikuti saja. Jadi tidak membuat gagal ya rekan-rekan mahasiswa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah dalam bersikap ya. Di sini hampir rata-rata mungkin ada yang seumuran saya, mungkin ada yang juga yang di bawah saya, ada seumuran saya ataupun di atas saya, ya. Sifatnya kita tidak menggurui ya, karena mungkin pengalaman Bapak Ibu yang sepangkatan saya atau yang lebih tua daripada saya ini lebih pengalaman lebih banyak. Jadi kalau ada informasi ilmu, penambahan ilmu yang bisa kita diskusikan, saya sangat welcome, saya sangat menerima. Mudah-mudahan ya tidak sumbernya tidak dari saya aja, tapi dari pengalaman rekan-rekan. Bahkan mungkin kalau ada yang di sini bekerja di kebunan atau di PT mana ya, pertanian mana gitu, bisa juga di-sharing nanti berupa konsepnya seperti apa gitu ya, pertanian di sana. Baik, saya kira itu saya akhiri pertemuan ini ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Salam, makasih Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.